Dari Abu Abdullah Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana. Faqal qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshari fayudau ala ra'sihi fayuj'al nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi ma yasudduhu dhalika 'an dinihi wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Hadis ini riwayat Bukhari. Saya baca dulu tambahan riwayat, dan dalam satu riwayat dikatakan masih nomor yang sama 42, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad lakina minal musyrikin shiddah. Saya baca terjemahan potongan hadis pertama baru potongan hadis kedua. Kata sahabat Nabi yang mulia Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, kami pernah mengadu kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda milik beliau di naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Maka beliau menjawab, sungguh orang sebelum kalian ada yang ditangkap, lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah, kemudian dia dipendam di dalamnya, kemudian dibawakan gergaji, lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah menjadi dua bagian dan disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Namun hal tersebut tidak menghalang-halanginya dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari San'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah, dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya. Akan tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Riwayat yang lain tadi, pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda, kata sahabat Nabi Khabbab radhiyallahu anhu, kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Saya ceritakan dulu hadis ini. Tentu ada sababul wurud namanya ya. Tentu kalau ayat Al-Quran dan namanya sababul nuzul, sebab turunnya ayat. Tidak semua ayat Al-Quran punya sababul nuzul, tidak semua. Tapi kalau ada sababul nuzul kita harus baca karena tahu ternyata ayat ini turun karena kasus ini. Maka lebih mudah untuk difahami. Dalam penyampaian baginda Nabi SAW juga sama, ya, juga sama. Jadi ada penyampaian Nabi SAW dalam hadis ya, yang tanpa sebab beliau sampaikan karena wahyu dari langit. Ada karena kejadian yang terjadi lalu beliau sampaikan, turun wahyu menyampaikan masalah itu. Nah kalau ayat Al-Quran namanya sababun nuzul, sebab turun. Kalau hadis sababul wurud, sebab disebutkannya hadis. Termasuk hadis ini punya sababul wurud. Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang dulunya budak di Mekah, seorang budak orang Quraisy di Mekah. Dan waktu itu orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi penyiksaan massal terhadap umat Islam. Pokoknya siapapun Muslim, terutama dari kalangan budak dan orang-orang miskin. Kalau orang yang punya jabatan, mereka masih khawatir karena bisa saja nanti memanggil kaumnya untuk berperang, gitu kan? Tapi kalangan budak, kalangan orang miskin semuanya, setiap lewat di jalan, semua orang musyrik Mekah boleh memukul, boleh merampas hartanya, membunuh pun tidak dihukum. Tidak ada keamanan di Mekah, berat sekali pada saat itu, gitu kan? Luar biasa cobaannya. Bayangkan kalau kita jalan di Jakarta tidak ada keamanan. Setiap orang yang temui kita bisa merampas harta kita, bisa memukul kita, bisa membunuh dan tidak dihukum dia. Berat sekali. Makanya di fase Mekah 13 tahun fase Mekah, dan dakwah Nabi SAW 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu yang masuk Islam baru 153 orang. Dari sekian puluh ribu penduduk Mekah, 100 saja.
Jadi 153 ini 83 orang pun melarikan diri hijrah ke Ethiopia, sisa 70 bersama Nabi SAW di Mekah. Saking beratnya karena diisolasi betul-betul oleh orang-orang Quraisy. Semua boleh dipukul, digebukin. Jangankan bicara tentang Islam, lewat saja sudah boleh digebukin. Dan kalau ada orang yang datang dari luar Mekah bertanya, orang yang itu ditanya, itu yang bertanya itu dipukul, digebukin. Gitu. Jadi nggak bisa, luar biasa susahnya. Banyak sahabat-sahabat waktu orang-orang Quraisy mengeluarkan instruksi, siapapun yang punya budak, siksa budaknya. Khabbab bin Arad juga termasuk orang yang disiksa. Kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube ada serial sahabat yang sudah kami sampaikan setiap bulan, alhamdulillah dengan taufik dari Allah Tabligh Akbar sudah 26 serial sahabat. Insya Allah Agustus kita akan masuk ke serial 27. Tapi salah satu dari serial ini ada kisah Khabbab bin Arad. Orang ini radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arad ini orang yang luar biasa. Orang yang sangat terkenal sabarnya dalam cobaan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Khabbab bin Arad ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Rasulullah SAW sudah meninggal nih. Umar dulu radhiyallahu anhu termasuk sebelum masuk Islam orang yang menyiksa Khabbab dan orang-orang lain. Maka kata Umar, hai Khabbab, coba ceritakan siksaan apa yang paling kamu rasa sakit, yang paling menyakitkan dari orang-orang Quraisy dulu di Mekah. Khabbab tidak banyak bicara. Dia buka bajunya, di punggungnya ditemukan lubang dari tulang lehernya sampai ke bokongnya sampai ke tulang ekornya. Lubang dalam. Itu dibahasakan kalau mau dimasukkan tangan, bisa dimasukkan tangan. Besar. Hitam kemerah-merahan kayak luka bakar. Dalam. Lalu Umar menangis melihat itu. Umar bin Khattab sendiri waktu itu kan sudah masuk Islam, sudah khalifah. Orang-orang sekitar semua menangis mengatakan, apa yang mereka buat dengan kamu ini, hai Khabbab? Khabbab ceritakan, ya Rasulullah, hai Amir Mu'minin, hai Umar, hai pemimpin orang beriman, karena raja dipanggil Amir Mu'minin. Mereka telah membuka bajuku, lalu menyeretku dari tempat tuanku sampai ke tengah-tengah padang pasir. Tapi di tengah jalan dari rumah tuanku sampai ke padang pasir itu jalan jauh, diseret dengan kedua tangan saya dipegang, di sini satu orang, sana satu orang, kaki juga begitu, diseret, kemudian ditempelin di tanah, gitu kan. Dan tanah yang dari depan rumah tuan saya sampai ke padang pasir itu ditaruh batu-batu yang runcing, di batu-batu yang runcing, dan sengaja batu itu dipanaskan. Jadi sudah tajam, terus dipanasin lagi, jadi panas. Kita kan tahu batu itu menyimpan. Ya, kalau dipanasin dia simpan panas itu beberapa saat, lalu dia musim dingin kena dingin, dia dingin, gitu kan. Dia bilang itu diseret di batu panas itu dan pelan-pelan ditekan. Kadang-kadang ditaruh, kemudian ditarik tangan dan kakinya, lalu diinjak dadanya. Ya. Ditarik terus sampai ke padang pasir, dia bilang. Sampai akhirnya berdarah, lubang semuanya. Seperti itu beratnya cobaan. Kalau kita dengar kisah ini Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah kita jadi muslim di zaman sekarang. Bayangkan kalau kita hidup di fase Mekah dulu. Berat sekali. Sekarang Al-Quran sudah sempurna, ya, banyak buku-buku agama dalam bahasa Indonesia pun banyak. Umat Islam dalam kondisi bisa beribadah tenang, ya. Kita kalau hidup di fase Mekah dulu, Allahu a'lam, kita bisa beriman atau tidak. Bayangkan ada orang di sebuah perkampungan padang pasir di Mekah ngaku Nabi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kira-kira kita jadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Orang sekarang saja agama sudah sempurna, sudah tahu kisah Nabi Muhammad SAW, masih Senin Kamis sholatnya gitu, masih malas gitu kan. Gimana kalau hidup masa itu? Nggak ada teknologi kita sekarang. Ayat Al-Quran baru turun beberapa ayat. Ada satu orang ngaku Nabi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan harus diimani. Kalau enggak dihitung kafir, mati masuk neraka. Ini berat ini. Gitu. Alhamdulillah kita sekarang ini di fase ini luar biasa Allah buat. Walaupun sahabat itu jauh lebih afdal karena mereka bisa bersabar dengan itu luar biasa. Sudah begitu pun Khabbab bin Arad masih sabar. Sama sekali nggak mengucapkan kalimat kufur. Mereka cuma bilang, hai Khabbab, tinggalkan agamanya Muhammad, kami akan lepaskan kamu. Tidak mau. Setelah mereka capek menyiksanya, Khabbab bin Arad berusaha berdiri, menutup badannya sambil berdarah-darah belakangnya. Dia jalan, lalu dia menemui Nabi Muhammad SAW yang kebetulan waktu itu sedang berada dekat Ka'bah. Dan sekaligus saya sedikit ya menambahkan terjemahan sebenarnya yang paling tepat.
bukan sedang berbaring. Kan di sini dikatakan ya, tidur-tiduran. Sebenarnya Rasulullah SAW bukan sedang tidur-tiduran. Rasulullah SAW sedang duduk menghadap Ka'bah dengan menutup tubuhnya dengan burda. Burda itu semacam jubah yang tebal dipakai tutup badan atau tutup kepala. Itu kan baik itu di musim panas atau di musim dingin. Tujuannya untuk melindungi dari panas atau melindungi dari dingin. Itu yang dimaksud dengan mutawassidun burda. Ya. Di sini terjemahan tidur-tiduran berbantalkan kain burda. Sebenarnya terjemahan lebih tepat dia Nabi SAW sedang duduk menghadap Ka'bah dan berlindung dengan burda itu. Jadi ini sebab hadis. Kenapa hadis ini tersebutkan? Karena Khabbab bin Arad disiksa, kemudian dia mengeluh kepada Nabi SAW. Ya. Makanya dia bilang, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW pada waktu beliau sedang tidur. Ya di sini terjemahan, tapi saya bilang tadi duduk sebenarnya di depan Ka'bah dengan kain burda milik beliau di bawah naungan Ka'bah. Kami berkata, tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah Anda berdoa untuk kami? Ya. Sebuah riwayat lain menjelaskan, Bapak Ibu sekalian, Khabbab bin Arad ini waktu ketemu dengan Nabi SAW, lihat Nabi depan Ka'bah, karena beliau tidak tahu lagi harus mengeluh kemana. Lalu beliau langsung membuka bajunya. Ya Rasulullah, lihat nih, darah masih ngucur nih. Lihat nih ya Rasulullah. Lalu sambil berkata, tidakkah Anda memohon agar Allah memenangkan kami? Di sini perkataan kita kan, tidakkah Anda memohon pertolongan? Tidakkah Anda berdoa? Ini sudah luar biasa nih siksaannya Quraisy. Seperti itulah. Makanya dalam riwayat lain, tadi riwayat yang kedua, kita masuk dulu ke terjemahan riwayat kedua tadi. Pada waktu beliau sedang tidur-tiduran berbantalkan kain burda dan kami telah menghadapi tindak kekerasan dari orang-orang musyrik. Ini maknanya. Ini sebab disebutkannya hadis. Ya. Tentu di sini Bapak Ibu sekalian, ya, menyebutkan tadi sababul wurud hadis itu bukan berarti kita sudah ambil pelajaran darinya. Ya, kita baru menyebutkan sebabnya disebutkan hadis. Makanya Nabi SAW menjawab Khabbab, padahal Khabbab dalam kondisi lagi sakit, ya lagi berdarah gitu kan. Apa kata Nabi SAW? Sungguh orang sebelum kalian, maksudnya umat-umat sebelum kalian. Bukan umat Islam yang pengikut Nabi SAW, tapi umat Nabi-Nabi sebelum kalian, yang dulu-dulu yang sudah beriman. Kata Nabi, ada yang ditangkap lalu dibuatkan untuknya lubang galian di tanah. Jadi dibuat lubang dalam seukuran tubuhnya dia sampai bisa masuk sampai ke lehernya. Kemudian dia dipendam di dalamnya, ditumpuk, ditimbun. Jadi tangannya sama badannya semua ditenggelamkan sampai tinggal leher, sampai lehernya, lalu dia ditekan dan ditutup dengan tanah sehingga kepalanya aja yang keluar. Itu orang yang beriman sebelum kalian, hai Khabbab, gitu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian dibawakan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah menjadi dua bagian. Tidak cukup di situ. Dikatakan, kata Nabi SAW, dan disisir dengan sisir besi. Zaman dulu tuh orang kalau mau menyiksa, karena orang bisa buat pedang ya, jadi dia buat seperti model sisir. Ini tajam-tajam tapi kayak bentuk pedang. Itu khusus menyiksa, untuk ditaruh di badannya orang, disisirin sehingga tercabut dagingnya. Ini dikatakan. Dan disisir dengan sisir besi sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Bayangkan beratnya siksaan itu, kata Nabi SAW. Namun hal tersebut tidak menghalang-halangi dari agamanya, tidak membuat dia meninggalkan agamanya. Artinya kalau kau begini, hai Khabbab, ada orang lebih berat daripada kamu. Gitu. Sabar. Seperti itulah. Lalu kata Nabi SAW berita gembira, demi Allah, hai Khabbab, Allah pasti menyempurnakan agama ini. Sekarang kau lihat lagi susah begini, nanti akan ada zaman waktu agama ini akan menang, tentram, banyak pengikutnya. Demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a. Sana'a itu ibu kota Yaman, ke Hadramaut. Hadramaut sebuah kota wilayah, sebuah wilayah di Yaman, kurang lebih jaraknya kalau saya tidak salah 600 km. Ya. Waktu itu antara Sana'a sama Hadramaut ada banyak sekali suku-suku perampok.
Jadi kita zaman itu kayaknya mustahil. Kalau dari Sana'a ke Hadramaut itu mustahil bisa selamat hidup. Kalau kita selamat dari satu suku, suku yang lain lagi akan nahan. Selamat lagi suku lain. Ada banyak belasan suku yang memang akan membunuh setiap orang yang lewat selain suku mereka. Kata Nabi SAW menyampaikan berita gembiranya, demi Allah, Allah pasti menyempurnakan agama ini hingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tanpa merasa takut kecuali kepada Allah. Ini berarti dipastikan Yaman akan masuk Islam dan terbukti gitu kan, sekarang. Dan wilayah ini aman, dikatakan gitu. Dan tidak takut kecuali dari serigala terhadap kambing-kambingnya saja. Ya.